Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dengan NIM C1D1230048 dari program studi Bisnis Digital kelas B. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Bambang Purnomo selaku dosen pengampu mata kuliah Cyber Security Management. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai strategi dasar cyber security untuk perlindungan data digital beserta contohnya. Seperti yang kita tahu, di era digital saat ini hampir semua aktivitas mulai dari transaksi, komunikasi, hingga penyimpanan data dilakukan secara online. Hal ini tentunya akan membuka peluang besar bagi kejahatan cyber untuk melakukan berbagai serangan seperti pencurian data, peretasan akun, bahkan hingga penipuan digital. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami berbagai teknik dasar dalam cyber security agar dapat melindungi data pribadi maupun sistem lingkungan kerja, bahkan untuk kehidupan sehari-hari. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan beberapa metode dasar dalam manajemen keamanan cyber seperti penggunaan two-factor authentication, pembuatan password yang aman, pentingnya update sistem secara rutin, penggunaan antivirus, firewall, cara menghindari phishing, penerapan enkripsi data, dan penggunaan secure DNS. Semua metode ini bertujuan untuk meminimalisir resiko serangan cyber yang dapat secara pribadi maupun profesional. Semoga melalui penjelasan ini kita semua lebih sadar pentingnya menjaga keamanan di era digital yang semakin terbuka ini. Yang pertama yaitu two-way authentication. Two-factor authentication adalah metode keamanan tambahan yang digunakan untuk memastikan bahwa seseorang yang mencoba mengakses akun atau sistem benar-benar pemiliknya. Sistem ini meminta pengguna untuk memberikan dua jenis bukti identitas sebelum bisa login. Jenis faktor yang pertama yaitu sesuatu yang kamu ketahui, misalnya password dan PIN. Jenis kedua yaitu sesuatu yang kamu punya, smartphone untuk kode OTP dan smart card, atau sesuatu yang melekat pada diri seperti sidik jari dan face recognition. Kelebihan dari two-way authentication yaitu untuk meningkatkan keamanan akun meskipun password bocor, menurunkan resiko pembajakan akun. Namun two-way authentication ini juga memiliki kekurangan, yaitu sedikit lebih repot karena harus dua kali verifikasi dan bergantung pada perangkat tambahan seperti HP. Contoh two-way authentication ini yaitu seperti pada saat login ke akun Google, setelah memasukkan password kita wajib memverifikasi via kode OTP lewat SMS atau Google Authenticator. Yang kedua ada secure password. Password yang kuat adalah password yang dirancang untuk sulit ditebak oleh manusia maupun program brute force. Ciri-ciri password yang aman yaitu panjang minimal 8 hingga 12 karakter, kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Tidak menggunakan informasi pribadi seperti nama, tanggal lahir, nama orang tua, atau kata umum lainnya. Tips membuat password yang aman yaitu gunakan password manager, hindari menggunakan password yang sama di banyak akun, atau hindari juga kata yang berulang-ulang seperti 112233. Terus rutin mengganti password. Contoh password yang kuat yaitu misalnya huruf besar K, simbol, huruf kecil, angka, simbol, huruf kecil, angka, seperti itu. Dan contoh password yang lemah yaitu 12345, kata yang berulang-ulang seperti yang saya bilang pertama tadi yaitu seperti 1122 dan 33. Selanjutnya yang ketiga ada regular update. Regular update adalah tindakan memperbarui sistem operasi, aplikasi, dan software keamanan secara berkala untuk memperbaiki bug, menutup celah keamanan, dan meningkatkan performa. Mengapa penting regular updates? Yaitu biasanya hacker sering memanfaatkan bug lama yang belum di-patch. Setiap update biasanya menyertakan peningkatan fitur keamanan dan mengurangi resiko serangan malware dan ransomware. Contohnya yaitu update Windows 11 Patch keamanan bulan Mei 2025 yang memperbaiki celah keamanan zero day pada sistem. Tips untuk menghindari serangan malware dan ransomware yaitu aktifkan fitur
auto-update pada aplikasi penting seperti antivirus dan browser. Antivirus adalah program yang berfungsi untuk mendeteksi, mencegah, dan menghapus virus komputer serta software berbahaya lainnya seperti trojan, worms, spyware, dan ransomware. Cara kerja antivirus yaitu dengan melakukan scan file dan aktivitas sistem, mengidentifikasi ancaman berdasarkan database virus, signature, dan metode heuristik, serta mengkarantina atau menghapus file berbahaya lainnya. Contoh dari antivirus yaitu Avast, Kaspersky, McAfee, Bitdefender, dan Windows Defender. Tips untuk antivirus yaitu lakukan update database virus secara rutin, gunakan antivirus premium untuk perlindungan data secara maksimal. Selanjutnya yang kelima ada firewall. Firewall adalah sistem keamanan yang mengatur dan memonitor lalu lintas jaringan masuk dan keluar berdasarkan aturan keamanan yang telah ditentukan. Jenis-jenis dari firewall yaitu ada hardware firewall, perangkat fisik di antara jaringan internal dan perangkat internet. Yang kedua adalah software firewall, aplikasi di komputer yang memfilter lalu lintas data. Fungsi dari firewall yaitu untuk melindungi jaringan dari akses ilegal, mencegah serangan DDoS dan malware, serta untuk mengatur akses ke situs tertentu. Contohnya yaitu firewall di kantor hanya mengizinkan akses ke situs perusahaan dan email, memblokir situs hiburan di jam kerja. Selanjutnya yang keenam ada no phishing. Phishing adalah bentuk penipuan cyber yang dimana pelaku menyamar sebagai institusi terpercaya untuk mencuri informasi sensitif seperti username, password, dan data kartu kredit lainnya. Ciri-ciri email phishing yaitu penggunaan domain palsu mirip seperti domain resmi, pesan berisi ancaman atau tawaran berhadiah, serta link mengarah ke situs palsu. Cara menghindari phishing ini yaitu dengan cara jangan mengklik link sembarangan, verifikasi alamat email pengirim, serta gunakan 2FA. Cek sertifikat keamanan situs HTTPS. Contoh kasus dari phishing ini yaitu email dari admin bri.com meminta verifikasi data ke rekening, padahal domain resmi Bank BRI adalah bri.com.id. Selanjutnya yang ketujuh ada encryption. Encryption adalah proses mengamankan data dengan cara mengubahnya menjadi kode yang hanya bisa dibaca oleh penerima yang memiliki kunci deskripsi. Jenis dari encryption yaitu symmetric encryption, yaitu kunci yang sama untuk enkripsi dan deskripsi. Asymmetric encryption, yaitu yang menggunakan sepasang kunci untuk public key dan private key. Fungsi dari encryption yaitu untuk melindungi data pribadi dan transaksi online, serta menjaga kerahasiaan pesan. Contoh dari encryption ini yaitu aplikasi WhatsApp menggunakan end-to-end encryption untuk mengamankan isi pesan agar tidak diakses oleh pihak ketiga. Yang terakhir ada Secure DNS. Secure DNS adalah layanan DNS yang dirancang untuk meningkatkan privasi, keamanan, dan kecepatan browsing. Secure DNS mencegah memanipulasi DNS spoofing yang bisa mengarahkan pengguna ke situs palsu. Manfaat dari Secure DNS ini yaitu memblokir situs berbahaya secara otomatis, melindungi dari malware berbasis DNS, serta mengamankan traffic DNS. Contoh dari Secure DNS yaitu menggunakan Cloudflare DNS atau Google Public DNS yang menawarkan pelindungan yang lebih dibandingkan DNS default ISP. Kesimpulannya, keamanan cyber sangat penting di era digital untuk melindungi data dan sistem dari ancaman online. Penggunaan antivirus, firewall, dan secure DNS membantu menjaga perangkat dan jaringan agar tetap aman. Kebiasaan seperti membuat password yang kuat, rutin memperbarui software, serta menggunakan two-factor authentication dapat mengurangi risiko kebocoran data. Selain itu, enskripsi menjaga kerahasiaan data penting dan kewaspadaan terhadap phishing yang sangat diperlukan agar tidak menjadi korban penipuan secara digital. Dengan menerapkan langkah-langkah ini secara konsisten, keamanan informasi dapat terjaga di lingkungan bisnis maupun pribadi. Sekian presentasi dari saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.